Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Guru Matematika, channel yang siap berbagi informasi-informasi dalam dunia pendidikan maupun yang berkaitan dalam dunia pendidikan. Baik, kali ini saya akan membahas soal-soal perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Saksikan videonya sampai selesai. Baik, kita mulai soal berikutnya. Jadi soal berikutnya itu untuk masing-masing kalori yang terkandung dalam sereal. Jadi kita perhatikan bahwa Vina makan 75 gram sereal. Berapakah kalori yang Vina dapatkan? Nah, ini kita tulis dulu bahwa untuk 50 gram yaitu mengandung 150 kalori. Kita hitung dulu. Untuk 1 gram itu sama dengan 150 per 50 kalori, atau diperoleh 1 gram sama dengan 3 kalori ya. Nah, kita bisa jawab bagian A nya. Jadi bagian A diperoleh 75 gram itu sama dengan berapa kilokalori. Jadi langsung kalikan 3 kali 75 kalori itu sama dengan 150 ya. Jadi 150 ditambah 75 ya, 5 berarti 225 kalori. Jadi jawabannya 225 kalori. Sekarang bagian B. Rafiq makan sereal yang mengandung 1000 kalori. Berapa gram sereal yang Rafiq makan? Nah, sekarang dibalik. Jadi 150 kalori itu sama dengan 50 gram. Jadi kalau 1 kalori itu sama dengan 50 per 150 gram. Jadi coret berarti 1 per 3 gram. Karena Rafiq makan 1000 kalori, berarti 1000 kalori sama saja 1 per 3 dikali 1000 gram. Maka diperoleh berarti ini diperoleh 1000 per 3 gram, atau boleh juga kita tuliskan 333 1 per 3 gram. Sekarang kita lanjut bagian C. Jadi bagian C ya. Bagian C. Jadi untuk menuliskan persamaan yang dapat kita gunakan, nah ini ya, kita misalkan, nah ini, jadi ini bagian C ya. Bagian C, misalkan banyaknya takaran adalah T ya, dan banyaknya kalori adalah K. Maka persamaan yang digunakan untuk menentukan banyaknya kalori dengan sebaran takaran sereal adalah T sama dengan 3K. Hal ini diperoleh dari, perhatikan, untuk 50 kemudian itu menghasilkan, jadi perhatikan ini gram. Saya ulang ya supaya lebih kelihatan. Cara memperoleh persamaannya, perhatikan. Nah, kita lihat itu gram, 50 gram ini diperoleh dari, ini kita misalkan T ya, misalkan T, kemudian diperoleh kalori 150 ya, ini kita misalkan K ya. Nah, perhatikan
untuk memperoleh 150, maka ini harus dikali berapa ya? Untuk memperoleh nilai 150, maka harus dikali 3 ya, harus dikali 3. Nah, perhatikan, harus dikali 3. Jadi kita lihat lagi yang kedua, 150 menjadi 450. Ini juga harus dikali berapa supaya jadi 150? Kali dengan 3. Begitu seterusnya ya, dan seterusnya. Dengan demikian, untuk memperoleh T itu takaran itu selalu dikalikan 3 kali K. Jadi 3 ini diperoleh dari ini perkalian ya, selalu merupakan perkalian 3 ya. Nah, untuk B sendiri, perhatikan untuk B sendiri, tuliskan persamaan yang dapat kalian gunakan untuk menentukan takaran gram jika sebarang kalori diketahui. Nah, kita balik sekarang. Nah, perhatikan. Nah, untuk T-nya, untuk kalorinya yang kita misalkan tadi adalah K, jika dia 150, maka T-nya sama dengan 50. Ini diperoleh dari mana? Supaya mendapatkan 150 ini harus dikali dengan 1/3 ya. Karena 150 dikali 1/3 hasilnya 150 ya. Demikian pula kita lanjutkan di sini ya. Demikian pula kalau misalnya 150 K-nya 150, maka T-nya itu 450, T-nya 150. Untuk mendapatkan 150 ini, maka 450 dikalikan dengan 1/3. Dengan demikian K sama dengan 1/3 T ya. Sekarang nah, di antara pejalan kaki berikut yang merupakan pejalan kaki yang paling cepat adalah, kita mulai dari Rossi ya. Kita mulai dari Rossi 4,8 km menempuh waktu 1 jam. Endang itu 9,8 km menempuh jarak 2 jam. Sedangkan Rosul ini 9,6 km, waktu yang ditempuh 1,5 jam. Sedangkan Rina waktunya 14,4 km menempuh waktu 2 jam. Nah, kita bandingkan ya. Kita mulai dari sini. 4/8, jadi 4/8 per 1 jam ya. Ini diperoleh 4,8 km per jam. Jadi 4,8 selama 1 jam. Kalau ini 9,8 dibagi 2 sama dengan 4,9 ya, km per jam. Kemudian berikutnya 9,6 dibagi 1,5 itu menghasilkan, jadi langsung saja 96 dibagi dengan 15 ya. Ini diperoleh kalau masing-masing bagi 3, ini diperoleh 32/5 ya. 32/5 sama dengan, kalau kita jadikan pecahan campuran, di sini 5, di sini 6, di sini 2. Ini kilometer per jam. Sedangkan untuk Rini
14,4 per 2 diperoleh 7,2 km per jam ya. Dengan demikian yang paling cepat adalah Rina, karena kalau Rosi hanya 4,8, Endang 4,9, sedangkan Rosuli 6 per 2 per 5, sedangkan Rina 7,2 km per jam. Jadi jawabannya adalah D. Nah, perhatikan, kita mencoba trik. Kalau kita 9 per 6 dibagi 1,5 itu langsung saja ya, 9 per 6, 96 per 10, 15 per 10, coret 10 nya, jadi sisa 96 per 15. Ini caranya ya, apabila kita mau membagikan bilangan desimal ya. Oke, sekarang nomor 5. Populasi berikut data jumlah penduduk dan luas wilayah 4 Kabupaten Tapal Kuda, Jawa Timur tahun 2006 ya. Populasi jumlah penduduk 4 kabupaten di Jawa Timur tahun 2006 ya. Untuk kota Kabupaten Banyuwangi itu jumlah penduduknya 1.575.086, luas wilayahnya 5.783. Bondowoso 708.683, jumlah penduduk, luas wilayahnya 1.560 ya. Kemudian Jember 2.268.189, luas wilayahnya 2.478. Situbondo 641.692, luas wilayahnya 1.639. Data ini diambil dari data proyeksi BPS tahun 2006 ya. Kemudian Rina mengatakan bahwa kabupaten yang memiliki kepadatan penduduk per kilometer perseginya adalah Kabupaten Situbondo karena memiliki jumlah penduduk yang paling sedikit. Apakah pernyataan yang disampaikan Rina benar? Jelaskan. Baik. Nah, perhatikan ya. Kita lihat dulu luas wilayah. Jadi luas wilayahnya Banyuwangi, kita singkat Banyuwangi itu 5.783 km, itu jumlah penduduknya 1.575.086 ya. Kita lihat dalam 1 km. Dalam 1 km persegi ini 1.575.086, 1.575.086 itu dibagi dengan 5.783. Sekarang kita lanjut ke Bondowoso. Bondowoso 1 km perseginya 708.683 per 1.560. Diperoleh hasil 454 jumlah penduduk dalam 1 km persegi. Nah, sekarang kita lanjut ke Jember. Jember itu untuk 1 km persegi diperoleh 2.298.189 dibagi dengan 2.478, maka diperoleh 927 ya. Sekarang kita lanjut Situbondo. Dalam 1 km persegi itu diperoleh 641.692 ya, ini 109 ya, per 1.639. Ini diperoleh 391 ya.
Nah, kita lihat Rina mengatakan bahwa kepadatan kita lihat bandingkan dari 272, 454, 927 dan 391 dalam 1 kilometer. Ternyata yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Banyuwangi. Jadi apa yang dikatakan oleh Rina itu keliru ya. Yang benar adalah Banyuwangi karena paling sedikit jumlah penduduknya dalam 1 kilometer persegi. Dengan demikian Kabupaten Banyuwangi memiliki kepadatan penduduk per kilometer persegi yang rendah. Sekarang yang berikutnya, dalam tabel informasi nilai gizi pada kemasan biskuit yang dimiliki Dian menyatakan bahwa 16 keping biskuit mengandung 24 gram karbohidrat. Dian memakan 12 keping biskuit. Kandungan karbohidrat dalam 12 biskuit adalah, nah perhatikan, ketahui bahwa 16 keping itu sama dengan mengandung 24 gram ya. Nah sekarang kalau 1 keping berarti 24 per 16 gram ya. Nah kita sederhanakan, masing-masing bagi berapa nih? Bisa masing-masing bagi 8 ya. Ini bisa langsung dibagi 8 saja. Ini bagi 8 berarti hasilnya berapa nih? Kalau dibagi 8 berarti 3 per 4 gram ya. 24 bagi 8 2 ya, 3 per 2 gram. Jadi kalau 12 keping sama dengan 3 per 2 kali dengan 12 gram. Coret ini 6 berarti peroleh 18 gram ya. Jadi jawabannya adalah C. Baik, sekarang kita lanjutkan soal yang terakhir. Apakah kalian selalu melihat speed motor saat berkendaraan motor? Beberapa speed motor memiliki satuan kecepatan yang berbeda. Satuan yang dipakai antara lain mph, mil per hour atau mil per jam, atau ada juga yang menggunakan kilometer per jam. Nah sekarang bagaimana cara kalian untuk menjelaskan bahwa kecepatan sepeda motor yang dikendarai 55 mph itu lebih besar dari 80 km per jam? Baik, perhatikan untuk menjawab soal ini, dilihat di setiap kendaraan memiliki speed motor, ada yang mph, jadi ada yang menggunakan mph ini mph, ada juga yang menggunakan kilometer per jam. Baik, nah untuk membandingkan, jadi kita harus ketahui dulu bahwa 1 mil itu, jadi untuk membedakan mana yang lebih cepat, 55 mph atau 80 km per jam. Jadi perlu diketahui bahwa 1 mph ya itu sama dengan 1,6 km. Dengan demikian kalau 55 mph itu sama dengan 1,6 dikali dengan 55 sama dengan 88 km per jam ya. Nah dengan demikian kita bisa katakan bahwa ternyata 55 mph itu lebih cepat ya, lebih cepat dari 80 km per jam ya. Itu cara membandingkan. Sekarang kita lanjutkan. Pak Chandra membeli kapal motor. Jika kapal motor yang beliau miliki dikendarai dengan kecepatan 32 km per jam ya ini, kemudian menempuh jarak 80 km. Jadi kalau 80 km itu membutuhkan solar
24 liter ya. Nah, pada saat kecepatan yang sama 120 km membutuhkan solar berapa liter ya. Jadi boleh kita katakan bahwa karena kecepatan sama, boleh saja kita mengatakan bahwa 80 km itu kita buat perbandingan ya, itu sama dengan 24 liter. Jadi kalau begitu 1 km itu sama dengan 24 per 80 liter ya. Atau kita sederhanakan menjadi 3 per 10 liter. Nah, yang ditanyakan adalah bagaimana kalau seandainya 120 km. 120 km, dengan demikian diperoleh dibutuhkan 120 km, maka langsung saja 3 per 10 kali dengan 120 coret kali 36 liter ya. Baik, demikian pembahasan soal kita kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar yang ada di halaman video saya. Makasih. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan atau komentar silahkan ditulis di kolom komentar dari video saya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.